Oke, selamat pagi semuanya. Pada kali ini, pada hari Selasa, tanggal 10 November 2015, kita akan bahas sedikit mengenai penerapan money management pada AutoChartis. Pada hari Jumat yang lalu, kita membahas tentang money management untuk keseluruhan, kemudian sekarang kita aplikasikan langsung ke AutoChartis. Nah, ini dia, saya ingatkan kembali bahwa salah satu money management yang akan diutarakan kali ini adalah position sizing atau size untuk lot ya, pengaturan lot untuk transaksi. Fungsi dari money management sendiri adalah membantu investor atau traders untuk mempertahankan ketahanan dana dalam setiap kali transaksi, kemudian juga seberapa jauh keefektivitasan dari money management sendiri saya rasa cukup membantu untuk proses transaksi yang berhasil. Jadi keberhasilan dalam transaksi tidak hanya disebabkan oleh strategi maupun forecast kemana harga akan bergerak, namun juga perlu juga diperhitungkan adalah kuantita dari lot yang ditransaksikan pada kali ini. Nah, ini dia variabel-variabel yang harus diperhatikan dalam menentukan lot, yaitu balance. Kita harus tahu balance saldo awal yang ada pada kita di berapa, kemudian risk percentage yang merupakan faktor utama penentu dari risiko yang harus kita hadapi nanti, dan juga stop loss. Jadi sebetulnya kalau kita melihat dari risiko ada dua, yaitu risk percentage maupun stop loss. Stop loss dalam bentuk berapa pips yang dicadangkan untuk terjadi gejolak market yang terjadi pada saat itu. Jadi kita harus juga perhitungkan kira-kira stop loss ada di level berapa, kemudian risk percentage yang kita cadangkan adalah berapa persen. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah skenario kita untuk ke depan, maksimum open position dalam waktu yang sama yang terjadi berapa posisi. Ini bisa saja ada beberapa currency pairs atau beberapa instrumen yang dimasukkan, atau satu instrumen saja, namun kita memanfaatkan strategi phrasing atau martingale atau apapun itu, kemudian kita perkirakan berapa posisi yang terjadi secara maksimum yang akan terjadi nantinya. Jadi pembatasan stop loss juga termasuk open position ini dihitung untuk berapa lot transaksi yang akan kita laksanakan. Nah, ini contohnya saja dari rumusnya ya. Rumusnya adalah balance dikali risk dibagi maksimum open position dibagi stop loss. Nah, ini nanti mungkin bisa diterapkan. Kemudian rumus ini salah satu saja dari sekian banyak money management yang ada. Di sini perbedaan adalah market open position, maksimum open position yang ada itu diperhitungkan pada kali ini. Ada juga tidak diperhitungkan dari maksimum open position, bisa saja tidak diperhitungkan. Namun untuk kali ini saya perhitungkan. Nah, ini contohnya. Langsung ke chart ya, Bu Tita. Langsung kita melihat keadaan saat ini seperti apa. Tampilan chartnya belum kelihatan? Ya, di AutoChartis sudah terlihat ya. Oke. Oh, sudah. Sudah terlihat. Masih blank sih, Pak. Sudah terlihat, Bu Tita. Nah, di sini langsung diberikan pattern di web AutoChartis sendiri adalah Australian dollar terhadap Japanese yen di 15 menit time frame, kemudian terjadi breakout. Meskipun kita lihat di sini breakoutnya tidak terlalu bagus karena hanya 3 balok, pola yang diketemukan oleh AutoChartis sendiri adalah triangle. Maka kita mengambil posisi buy di sini. Kemudian juga euro terhadap Australia dollar dalam posisi turun 15 menit. Nah, mari kita lihat di chart ya. Ini ada dua posisi yang diketemukan pada saat yang sama saat ini. Kita akan masuk posisi dengan money management. Euro terhadap US dollar
kemudian euro terhadap apa tadi ya? Euro terhadap Aussie. Nah, ini berkebalikan ya. Euro terhadap Aussie. Oke. Aussie terhadap yen dalam posisi buy. Terlihat Bu Tita ya. Balance 86.607. Kita masukkan 86.607. Rencana kita memasuki dua posisi. Kita memasuki dua posisi. (86.607) untuk balance sendiri terbaca 86.607. Kemudian resiko kita tetapkan 2% dari 86.607. Kita tetapkan 2%, ini bisa variabel. Kemudian maksimum open position kita rubah menjadi 2 posisi. Kemudian stop loss kita hitung di sini. Kita hitung stop loss yang ada di level kira-kira di sini ya, di level apabila kita memasuki posisi yaitu di 193 poin ya. 193 poin atau 190 poin. Kemudian kita melihat untuk posisi sell euro Aussie sendiri, sell dengan batasan stop loss kita perhitungkan di sini cukup jauh 337. Kita ambil posisi yang terdekat di sini. Di 15 menit kita lihat mungkin ada lagi. Nah, itu dia. Kita ambil posisi sell di sini 257 poin. Nah, ini ada perbedaan antara stop loss di euro Aussie maupun di Aussie yen. 195 dengan 257. Kita samakan sekitar kisaran di angka 200 poin ya. 200 poin untuk di stop loss. Maka kita hitung di sini sekitar 200 poin dirata-ratakan. Nah, itu dua. Nah, ternyata open posisi yang kita ambil di sini ada dua posisi yang sama dengan target risk 2% dari keseluruhan dana, karena ini dua posisi, yaitu 4,3 lot. Ya. 4,3 lot per instrumen. Jadi kita bisa rubah di sini 4,3 lot. Untuk euro Aussie kita mengambil posisi sell. Ya, kisaran seperti itu, 250. Kemudian target profit kita ambil di atas 1:1 ya, seperti itu, di atas 1:1, kisaran seperti ini. Kemudian untuk Aussie yen juga kita mengambil 4,3 lot. Dalam posisi buy, kemudian kita batasi resiko di kisaran di sini 250 juga ya, sekitar 200 poin, 200 pips. Kemudian kita laksanakan lebih besar take profit di atas 1:1 atau 50/50 di atas itu. Jadi bisa 1:1 atau 1:2. Nah, sekarang terlihat dengan jelas bahwa margin level dalam keadaan masih sehat, yaitu 1.006%, 1.006%. Kemudian kita melihat equity yang terpakai atau margin yang terpakai adalah 8.600. Saya kira posisi untuk resiko di 2% untuk keseluruhan dana yang ada kita punya pada balance masih cukup sehat untuk transaksi dengan mempergunakan margin 8.600 atau sekitar 8,6 lot untuk total ya. Nah, saya kira ini juga mempengaruhi endurance kita atau daya tahan terhadap akun kita untuk menghadapi situasi ke depan dari pergerakan harga yang tidak menentu. Namun kita sudah terproteksi dengan batasan resiko selain untuk stop loss, yaitu pembatasan dari jumlah lot yang ada. Demikian Bu Tita, beberapa ulasan yang saya kira ini sangat penting bagi setiap traders atau investor yang bertransaksi di kita kasih tahu secara benar itu seperti ini. Dan ini merupakan salah satu perhitungan terhadap money management. Dan masih banyak lagi perhitungan money management dari beberapa variabel-variabel yang ada. Demikian Bu Tita, mungkin bisa disimpulkan dari bahasan untuk kali ini.
Pak Dwi, terima kasih. Cukup bermanfaat juga Pak Dwi ya mengenai penerapan lot ini, bahwa penerapan money management ini bisa kita lakukan pada auto chartis. Dan salah satunya mengenai pengaturan lot untuk transaksi ya Pak ya, di mana kita Ya. bisa bukan berapa jumlah lot yang kira-kira dapat kita masukkan ke dalam beberapa instrumen tersebut ya Pak Dwi ya. Ya. Oke, Jadi terima ini kasih. semakin besar balance, semakin leluasa kita melaksanakan batasan risiko. Semakin besar balance, kita semakin leluasa untuk menentukan batasan risiko kita. Kalau kita tarik di sini 5% pun, dia akan tinggi lagi nih lotnya. Oh, oke. Ya, demikian. Kita tentukan juga ya Pak Dia mengenai resiko 5%. Terus stop loss-nya mungkin bisa dikurangi juga, atau nanti tergantung Ya. mengenai strategi trading kita juga ya Pak Dia. Lebih aman, lebih tenang untuk transaksi. Oke, dan lebih besar dananya juga ya Pak ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Di untuk morning briefing hari ini. Terima kasih untuk rekan-rekan semua. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.